Halo guys, kembali lagi di channelku ini. Ini agak sepi ya perumahan yang di sini, jadi kalau ngomong keras-keras agak ya begitu. Oke, jadi di video kali ini aku akan mereview motorku sendiri setelah pemakaian kurang lebih 2 minggu, yaitu Honda Vario 160 ini. Dan sebelumnya aku mau bilang dulu, aku sudah banyak nonton review-review Vario 160 ini sebelum beli motor ini, jadi aku udah tahu pendapat orang-orang lain itu seperti apa, dan nanti aku akan kasih perbandingan pendapatku sendiri sebagai owner dari motor ini gitu. Jadi akan ada dua bagian di video ini. Yang pertama aku akan bahas seluruh yang kelihatan dulu, fitur-fiturnya ini untuk apa, itu untuk apa, dan lain-lain. Dan yang kedua baru sensasi berkendaranya, impresi berkendaranya seperti apa, dan juga sekaligus perbandingannya dengan para reviewer lain gitu. Tunggu dulu guys, sebelum kita lanjutin videonya, aku mau nyampein satu informasi yang sangat penting dulu. Kalau kalian adalah salah satu penonton dari channelku ini, udah pasti kalian adalah anak motor, ya kan? Kalau kalian mau beli kebutuhan-kebutuhan yang hubungannya sama motor, helm, cover motor, sampo buat cuci motor, belinya lewat Tokopedia aja guys. Karena gratis ongkir, pengirimannya cepat, dan pasti barangnya original. Kalau yang official store ya. Nah, jadi gua udah taruh banyak banget link-link barang-barang permotoran yang gua beliin satu persatu secara pribadi dan personal di kolom deskripsi video ini yang ada di bawah tuh. Gua jamin semua barang-barang yang udah gua pilih ini pasti original dan kualitasnya terbaik. Nggak sering-sering lo gua jamin kayak gini. Kalau kalian mau lihat-lihat barang-barangnya dulu, silakan klik linknya satu persatu tuh. Kalau cocok silakan diangkut, kalau enggak ya jangan dibeli. Dan satu lagi, pastiin belinya lewat link yang ada di sini ya, biar gua dapat komisi, bro. Lanjut. Oke, kita mulai dari fitur-fiturnya dulu. Untuk lampu mau depan, belakang, lampu sen semuanya ini sudah full LED. Tak nyalain dulu ya. Kita nyalain dulu. Lampu pas juga nyalain, lampu sen karena tidak ada hazard jadi ya satu aja. Nah, seperti ini. Sudah LED semuanya, mau lampu high beam, lampu biasa, lampu sen semuanya sudah LED. Dan juga sekaligus lampu belakangnya sama. LED juga, mau lampu ram ini LED atau bukan ya? Kurang yakin, kayaknya LED sih. Tapi lampu sennya juga LED sama. Itu untuk lampu-lampunya. Oh ya, sebelum lanjut aku lupa ngomong, ini adalah Vario 160 tipe ABS. Jadi ada dua tipe ya, ada CBS, ada ABS. CBS itu yang remnya biasa, ABS itu yang udah ABS. Perbandingannya secara visual itu ada di rem belakangnya. Jadi untuk ABS ini, rem belakangnya dia sudah menggunakan yang cakram. Kalau misalnya yang CBS itu masih tromol. Dan juga kalau ABS ya pastinya sudah ABS. Tapi kayaknya yang depan aja ABS-nya gitu. Maaf kalau secara teori-teori kayak yang mana yang ABS ini itu mungkin aku kurang fasih banget ya, karena aku nggak terlalu banyak baca-baca fiturnya ini apa aja, ini untuk apa. Aku lebih ke mencoba sendiri yang tak lihat gitu, dan rasanya seperti apa dan apa yang tak ketahui gitu. Jadi kalau untuk teori-teori mungkin kalian nonton video review yang lain saja. Ini lebih ke owner experience-nya gitu. Oh ya, dan juga ini aku beli OTR Surabaya itu kurang lebih tanggal 10 atau 11 Maret gitu. Harganya 30 juta persis. Tapi dia dapat bonus ini, floor panel aksesoris ini. Sebenarnya sebelumnya itu tidak dapat. Ini aksesoris ini, bukan standarnya gitu. Mungkin kalau nggak pakai itu bisa 29,7 atau 8 mungkin. Tapi nggak tahu, aku dapatnya 30 untuk yang versi ABS ini. Dan katanya untuk indennya itu sebulan pas aku beli karena motornya masih baru, tapi ternyata setelah 4 atau 5 hari itu udah nyampe sepeda motornya. Nah, aku mikir kok bedanya jauh banget ya gitu. Katanya sebulan tapi ternyata 4-5 hari udah nyampe. Terus untuk STN ini walaupun nggak terlalu penting ya, tapi tak kasih aja mungkin untuk informasi bagi kalian, kurang lebih 9 atau 10 hari setelah motornya nyampe. Dan BPKB aku masih belum megang, itu masih sekitar 3 bulanan lagi ya, bulan Juni lah mungkin. Tahun 2022 ya ngomong-ngomong. Ini mungkin kalau kalian nonton di tahun 2023 atau selanjutnya, ini tahun 2022. Oke, kita lanjut lagi mengenai fiturnya. Di sini banyak tombol-tombol, nggak terlalu banyak juga sih. Ini lampu pas biasa untuk klakson, lampu sen, ini idling start stopnya, ini untuk starternya, spion seperti biasa. Speedometer sudah full digital seperti ini, yang modenya negatif, jadi backgroundnya itu yang gelap, tulisannya yang terang. Ini aku udah ada videonya sendiri penjelasan mengenai speedometer ini, jadi ya silahkan cari aja di channelku ya. Ini nggak akan terlalu tak pendalami gitu karena menurutku nggak terlalu penting juga. Terus ini di bawah ada dua rak ini ya, yang kanan ini terbuka, lumayan dalam ini kalau tangan masuk seperti ini, dan ada yang sebelah kiri ini lebih dalam lagi, malah tangan bisa masuk dalam banget, hampir sampai sini masuknya, itu sangat dalam. Dan ini kalau kalian lihat ada karet ini untuk ngecas, untuk USB chargernya. Kalau mau ngecas ini silahkan dibuka, kalau misalnya nggak ngecas ya silahkan ditutup. Cuma sayangnya ya, ini karetnya nggak bisa kayak bener-bener bener-bener seret gitu kalau pas ditutup, jadi agak hati-hati kalau nyuci motor.
Tapi untungnya dia modelnya ini seperti kayak ada selokannya gitu loh. Jadi kalau kalian tutup, semprot air, misalnya air masuk dari sela-selanya sini, dia akan ke selokannya ini dulu dan membuangnya lewat bawah, nggak langsung masuk ke sini. Itu menurutku cukup keren sih dari Honda ya. Terus itu ya, sedalam itu kalian kelihatan atau enggak tuh, dalam lah pokoknya, cuma dia sempit aja gitu, modelnya kayak terowongan jadinya. Ini bisa ditutup juga. Kalau taruh HP ya mending taruh sini atau taruh tas aja. Terus ini dia ada decknya ya, jadi nggak seperti Aerox yang kalian naiknya itu harus melangkah. Ini kalian bisa ngelewatin kaki gini aja. Dan juga sebelum kita lanjut, aku lupa satu lagi. Ini Vario 160 ini adalah pengganti dari Vario 150 ya kalau nggak salah. Maaf aku kurang paham tentang ini lagi guys, sorry. Jadi kalau sepengetahuanku sebelumnya itu ada Vario 125 dan 150. Yang 125 sampai sekarang tetap ada, cuma yang 150 sekarang digantikan sama yang 160 ini, dan bentuknya berbeda. Kalau dulu kan 125, 150 bentuknya ya persis saja, cuma beda warnanya gitu, mungkin fitur-fiturnya juga. Kalau sekarang diganti 160, lebih gede, lebih gambut. Tapi ini kalau berdasarkan first impressionku ya, aku pertama pas lihat di Instagram, melihat motor ini, walaupun aku belum baca captionnya kalau ini adalah Vario 160, aku udah langsung tahu, oh ini Honda Vario ini, tapi kok agak gede gitu ya. Setelah baca caption baru, oh ternyata Vario 160 yang baru gitu, baru tahu. Terus kita lanjut lagi. Ini adalah warna yang hitam doff ya. Untuk yang ABS ini kalau nggak salah ada 3 warna, ada hitam doff, ada putih doff, ada hitam glossy yang ada stikernya. Aku kurang suka gitu, aku lebih suka yang polos seperti ini. Terus di sini ada tulisan Hondanya, emblem di bagian sini ya, ada Vario 160 emblemnya. Ini aku suka ini, model kayak ini, polos, terus emblem yang timbul, keren banget menurutku. Dia lekukannya masih Vario banget. Jadi ya kayak aku bilang tadi, kalau kalian lihat gini Hondanya dihilangin, tulisan Vario dihilangin, aku yakin kalian pasti tetap tahu ini adalah sebuah Vario gitu. Terus yang lain ya seperti biasalah, nggak ada spesialnya. Bagian belakang ini spakbornya model tangkai kayak gitu, kayak model CBR ya, Vario 150 juga gitu sih. Terus selanjutnya, oh ya, untuk ban ya, untuk ban ini lebih gede dari Vario 150 karena ya bodinya lebih gede. Kalau bannya tetep itu rasanya kurang pas ya. Jadi depan diganti, kalau Vario 150 itu kalau nggak salah 80/100 atau 80/90, ini jadi 100/80. Untuk yang belakang dari 100/80 jadi 120/70. Itu kelihatan nggak? 120/70 itu. Jadi dia lebih lebar, lebih gambut, untuk menopang bodinya yang lebih lebar dan gambut juga gitu. CC nya sebenarnya bukan 160 tapi 157 atau 156, sekian, yang dimana jadi 157 gitu. Oke, terus ini satu yang dianggap orang kekurangan gitu ya kalau dibanding-bandingin sama Aerox, karena kan ini sekarang kelasnya sama Aerox ya, yaitu shock belakangnya. Shock belakangnya dia cuma satu saja di sisi kiri, sisi kanannya tidak ada. Nah kalau dibandingin sama Aerox itu kan dual shock, itu ya lebih keren gitu menurutku. Iya, secara estetika lebih keren, tapi setelah tak tes ternyata ini shocknya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu, malah lebih ke keras. Kalau tambahin 2 gitu ya bayangin aja gimana kerasnya ya, harus setting lebih empuk lagi gitu. Untuk kestabilan juga nggak efek juga, kelihatannya mungkin asimetris gitu ya, cuma di kiri, tapi ternyata setelah dikendarai ini motor stabil banget, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Terus sebelum kita lanjut mengendarainya, ini adalah joknya ya. Joknya ini lumayan keras, kalau kalian lihat ini seharusnya bisa lebih empuk lagi, tapi ya keras seperti itulah. Jadi shocknya keras, joknya juga keras. Oke, dan di sini juga ada pengait ini. Maaf kalau lompat-lompat depan belakang gitu ya, sorry. Ini kita buka joknya dulu untuk menunjukkan kalian seberapa besarnya. Ini adalah joknya, kapasitasnya aku kurang tahu berapa liter, tapi ini helm half face masuk di sini. Kalau full face nggak masuk nih kayaknya. Jadi half face masuk, full face nggak masuk. Terus pada saat kita menutup jok, ini cuma tips saja. Ini kan jok ini kadang lari ke kiri, kadang lari ke kanan. Ini kalian pastikan di tengah kalau untuk Vario 160 ini. Terus kalian nutupnya emang agak keras, harus neken pakai badan. Begitu baru kunci. Jangan dibiarin dia lari ke kiri atau ke kanan, khususnya ke kiri, karena kemarin aku biarin kayak gitu ke kiri, terus tekan-tekan aja, ternyata pengait yang ada di dalam jok itu ketekan kependem, akhirnya nggak bisa ngunci joknya. Aku harus membongkar terus narik lagi pengaitnya, di mana itu melelahkan. Jadi pastikan kalau nutup jok Vario 160 itu pastikan pengaitnya bener-bener di tengahnya gini, jangan ke kiri atau kanan gitu ya. Terus memang harus pakai badan, memang keras karena karetnya di dalam joknya itu agak tebel peredamnya, jadi ya butuh ekstra. Tapi menurutku itu lebih enak sih, jadi kayak joknya benar-benar padat gitu, nggak goyang-goyang. Terus ya apalagi ya untuk fiturnya, mungkin nggak ada lagi, itu aja. Sekarang kita lanjut untuk impresi berkendaranya saja. Oke,
Oh iya, lupa lagi. Untuk kuncinya seperti ini ya, model keyless seperti ini, ada 2 tombol untuk alarm dan untuk mati nyalain kuncinya. Terus knopnya seperti itu, jadi sudah tidak menggunakan kunci konvensional lagi seperti motor ya, pada umumnya kayak gitu sih zaman sekarang ya. Oke, sekarang kita lanjut mengendarai Vario ini sambil ngomong-ngomong tentang rasa berkendaranya kayak apa, dan juga sekaligus ngisi bensin. Walaupun masih penuh ya, tapi aku mau ngisi aja karena mau nuker poin di Shell. Aku mau nyoba nuker poin apa bisa atau enggak hari ini. Oke, ini ada 4 hal penting ya untuk dibicarakan mengenai rasa berkendara dari Vario 160 ini. Yang pertama adalah shocknya, yang kedua adalah joknya, yang ketiga adalah mesinnya, dan yang keempat adalah apa ya, yang keempat, kestabilannya. Sorry, lupa. Oke, kita mulai dari yang shocknya dulu. Jadi semua reviewer itu bilang bahwa shock dan jok Vario ini itu keras. Dua-duanya sama kerasnya, yang dimana itu membuat motor ini julukannya adalah motor batu. Mending kalau joknya keras, shocknya empuk. Mending kalau shocknya keras tapi joknya empuk. Tapi ini dua-duanya keras. Dan kalau dari sisi pengguna seperti aku ini, sudah 2 minggu tak pakai motor ini, ya belum terlalu lama juga sih. Mungkin nanti kalau 1000 kilo tak bikin video lagi ya. Sekarang odometer ini masih, kita lihat berapa ini, 75. Ya udah lumayan lah, udah bisa menyimpulkan sesuatu lah ya. Oke, jadi untuk shocknya mungkin sekaligus sama joknya aja langsung kita omongin jadi satu. Shocknya keras, iya betul. Joknya keras, betul juga. Joknya bikin pantat kemeng, betul. Kemarin aku sempat bikin video membahas mengenai jok ini yang bikin pantatku kemeng itu. Tapi kemarin aku habis dari Rungkut ke daerah Kayun di Surabaya. Untuk yang orang Surabaya pasti tahu dari mana, tapi untuk yang tidak tahu, itu jaraknya kurang lebih 15 km, mungkin 13, 14, 15 kilo gitu. Dan terus aku balik lagi ke Rungkut, jadi totalnya ya hampir 30 kiloan lah muter-muter gitu. Dan itu dari situ aku menyimpulkan sesuatu yang baru, karena sebelumnya plat nomor kan belum ada gitu, jadi aku coba muter-muter di perumahan aja. Kemarin aku baru keluar karena platnya udah datang gitu. Pas coba keluar, ternyata ada sesuatu yang baru guys. Jadi awalnya aku merasa omongan para reviewer joknya keras itu betul. Tapi setelah nyoba yang kemarin itu jalan 30 kiloan, ya tetap bener. Tapi maksudnya begini, jadi jok ini memang membuat pantat agak kemeng setelah kayak 15 menit 20 menitan gitu. Tapi yang surprisingly ya, itu kalau dikendarai lebih lama lagi, nggak tahu 1 jam, nggak tahu lebih lama lagi, itu aku merasa tingkat kekemengan di pantat ini tuh tidak bertambah. Jadi nggak tambah parah gitu loh, kayak 15 menit kemeng tapi udah gitu aja, nggak tambah parah lagi gitu loh. Dan menurutku itu oke sih. Aku pikir, waduh ini joknya keras ini pakai tiap hari gimana ini caranya kalau pergi agak jauhan, pasti bener-bener gak nyaman banget. Tapi ternyata setelah dipakai agak jauh kayak gitu, yaitu kesimpulan baruku, dia cuma awalnya aja kemeng, tapi setelah melewati batasnya itu udah nggak tambah lagi kemengnya. Aku merasanya seperti itu sih ya, ini opiniku, bukan fakta ya, mungkin berbeda-beda tiap orang, tapi aku merasanya kayak gitu. Nggak tahu juga, mungkin karena aku udah 2 mingguan naik motor ini, jadi udah kayak kebiasa juga pantatku sama joknya itu, bisa jadi juga. Tapi ya mau dari 2 sisi seperti itu pun, ternyata kesimpulannya joknya Vario ini itu tidak sebegitu tidak nyamannya. Masih oke untuk harian, masih bisa dinikmati naiknya gitu loh. Jadi jangan berpikir semua orang bilang keras, oh ini pasti sangat-sangat tidak nyaman. Ini enggak, semua orang bilang keras, betul keras, tapi menurutku masih bisa di-enjoy lah naik motor ini gitu. Dan juga untuk shocknya sama juga, aku puter-puter di perumahan, kadang kan jalan itu agak nggak rata ya, itu terasa gitu. Tapi pas udah mulai jalan agak jauh, aku merasa ya, kalau misalnya jalan ini nggak ratanya itu adalah naik turun yang bukan kayak kerikil gitu ya. Kalau kerikil kan bener-bener ya gitu. Tapi kalau jalan misalnya kayak aspal tempelan gitu, itu menurutku peradamannya justru lumayan oke untuk Vario 160 ini. Ini aku nggak tahu depan atau belakangnya ya, aku nggak terlalu merhatiin. Tapi kombinasi antara shock depan dan belakangnya itu ternyata kerasnya juga tidak sebegitu kerasnya. Semua bilang keras, ya betul keras ini shocknya masuknya, tapi menurutku tetap nyaman. Ini bukan karena ini motor kemarin tak bagus-bagusnya, enggak. Ini aku jujur aja, kalau jelek tak omong jelek, bagus tak omong bagus gitu. Jadi ya itu kesimpulannya ya, shock dan shocknya keras ya,
Tapi ternyata untuk harian masih lumayan nyaman gitu, nggak menyiksa. Kalau dibandingin sama NMAX atau sama PCX ya kalah untuk kenyamanannya jelas gitu ya, karena memang motor-motor itu memang didesain untuk nyaman. Nah kalau Vario ini dia model stangnya aja, kalau kalian lihat ini nggak lurus gitu ya, kanan ke kiri ini agak masuk, jadi model-model kayak motor-motor sport gitu, jadi kan agak masuk ini agak sedikit nunduk juga, nggak bener-bener tegak. Kalau dibandingin sama Beat ya jauh lebih tegak Beat gitu ya. Jadi memang secara DNA Vario 160 ini tuh memang didesain untuk kayak agak kenceng-kencengan gitu ya, mungkin ya seperti itu. Tapi ya untuk di jalan raya ya jangan ngebut-ngebut, mungkin kayak nyalip-nyalip nggak apa-apa lah, tapi jangan terlalu yang ngawur-ngawur banget gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu anunya aja dulu, tingkat kenyamanan, kestabilan. Nah, jadi karena ini bannya lebar ya kalau dibandingin Vario sebelumnya, dan dikombinasikan dengan shock yang lumayan keras, aku merasa untuk kestabilan Vario 160 ini oke banget. Kalau nikung-nikung, kalau mau langsung balok seperti ini atau muter balik tanpa nurunin kaki, itu menurutku stabil banget. Aku tidak ada rasa takut sama sekali motor ini tiba-tiba jatuh gara-gara terlalu miring gitu. Aku merasa pede banget naik motor ini. Dan somehow ya, ini satu fakta menarik, aku itu adalah tipe-tipe orang yang kalau gonceng orang itu jadi nggak stabil motornya, jadi agak takut gitu nyetir motornya. Beda sama kalau nyetir motor sendirian kayak gini. Karena ada juga itu orang yang kalau mau nyetir sendiri, mau goncengan nggak ada bedanya. Nah, kalau di Vario ini somehow gitu ya, aku merasa berbeda dengan motor-motor yang aku punya sebelumnya. Mio, R15, dulu pernah punya Mega Pro, GL juga pernah. Aku merasa naik Vario ini mau gonceng mau enggak, aku merasa kestabilannya sama, konsisten gitu. Aku gonceng orang, aku tidak takut merasa motornya kayak gobek-gobek mau jatuh gimana gitu kayak motor-motor sebelumnya. Jadi untuk kestabilan aku bilang ini oke banget. Apalagi kalau yang mau gonceng-gonceng, yang merasa biasanya nggak terlalu pandai menggonceng gitu ya, wah ini motor cocok banget sama Anda. Terus untuk joknya satu lagi ya, ini joknya lumayan lebar, nggak selebar kayak PCX gitu, tapi itu seperti mengkompensasi tingkat kekerasan jok ini. Jadi kalau misalnya joknya sempit terus keras kan itu ya sangat-sangat nggak nyaman ya. Tapi untungnya dia joknya agak lebar, jadi walaupun agak keras joknya, ya bukan agak keras-keras ya joknya, tapi kalau kalian duduk itu masih oke karena lebar joknya gitu. Terus untuk poin terakhir adalah mesinnya ya. Nah ini mesinnya adalah poin plus yang paling plus-plusnya gitu. Semua reviewer bilang ini motor kenceng, tarikannya enteng banget dibandingin sama Aerox, mau motor apapun yang sekelas ya, ini yang paling kenceng. Nah ini kayak contohnya goncangan gini, ini terasa nih gerol gitu, karena dia bukan yang model kayak naik turun, tapi model kayak agak-agak kerikil gitu ya. Ini terasa ini kerasnya gerol gitu. Nah kembali lagi, jadi untuk mesin semua orang bilang kenceng, betul ini kenceng. Ini adalah alasan kenapa aku memilih Vario 160, kenapa nggak beli PCX aja walaupun harganya beda tipis banget. Kenapa aku milih Vario 160 ya karena ini. Aku udah tahu dari awal joknya ini keras, shocknya keras karena semua orang bilang gitu. Tapi gara-gara semuanya bilang ini mesinnya kencengnya luar biasa, jadi aku akhirnya memutuskan untuk membeli Vario 160 ini. Gara-gara alasan itu aja, simple gitu. Bukan berarti aku pakai untuk ngebut-ngebutan ya, tapi aku merasa kalau naik motor yang kenceng itu enak. Jadi kalau misalnya kayak macet-macet atau agak mobil banyak yang pelan-pelan gitu ya, mau stop and go ini enak banget, bener enak banget. Tadi malam itu kan yang aku bilang dari Rungkut Kayun itu kan itu agak hujan-hujan ya, agak gerimis-gerimis gitu. Belakangan memang lagi musim hujan, sepertinya aku kurang paham tentang musim-musim. Dengan banyak mobil yang kayak ngelewatin genangan, rodanya kadang airnya nyiprat ke aku. Jadi kan aku harus kayak ya masa diem aja. Akhirnya aku ngenceng ini, nyalipnya itu gampang banget, sumpah. Mesinnya ini kencengnya luar biasa. Kalau kalian lihat di YouTube pun orang bandingin Vario sama Aerox, drag race gitu ya, itu Vario menang terus gitu. Dan ada yang menarik juga, ini aku bandingin dengan R15 ku yang dulu ya. Sebentar, ini aku akan mengisi bensin dulu. Super 13.000 mas. Super 13. Iya mas, kalau aku mau nuker kan ada gantungan kunci itu ya, apa bisa? Ada, nanti nukernya di dalam ya. Oh di dalam, oke. Oke, udah selesai isi bensin dan sekaligus aku nuker ini gantungan kunci untuk poin. Habis ngisi bensin ada promo dapat 100 poin.
bukan promo ya, ini bukan endorse maksudnya, masukin cok dulu aja. Oke, lanjut. Sorry, lanjut ngomongin perbandingan sama R15. Nah, jadi sebelum aku beli motor ini, aku kan pernah punya R15, tak bikin banyak video juga itu. Untuk yang subscribe udah lama di channel ini pasti tahu itu sama R15 itu ya. Putar balik kanan aja dulu lah. Nah, ini kayak gini-gini mau nyalip itu, wah, gampang bener bro, gampang bener-bener enteng luar biasa tarikannya itu. Ini kayak mau nyalip mobil, wah, gampang sumpah. Tapi kadang agak ngeri kalau terlalu kenceng gini, aku agak ngeri jujur aja gitu. Saking kencengnya dari kayak 30 km ke 70 kilo itu, aku jadi ngeri narik-narik pakai motor ini. Bener ya. Kecuali mungkin kalau kalian udah pengguna mobil mungkin ya biasa aja lah, ini nggak ada apa-apanya pastinya ya. Oke, jadi perbandingan dengan R15. R15 itu beratnya kurang lebih 130-an kilo, hampir 140 kilo atau 140 kilo aku lupa. Kalau Vario ini hampir 120 kilo, 117 kalau nggak salah yang varian ABS. Karena ada tambahan cakramnya itu kayaknya membuat lebih berat sedikit ya. Nah, kalau untuk powernya Vario ini itu 15,4 PS sepertinya. Kalau R15 itu 19-an horsepower atau PS ya, aku lupa, tapi bedanya lumayan sama Vario ini. Bedanya sekitar 4 horsepower atau 4 PS gitu. Jadi seharusnya kalau di atas sepeda motor ya terasa itu segitu. Kalau di mobil sih nggak terasa sama sekali ya, naik segitu. Nah, kalau tak bandingin sama R15 tarikannya, rasanya kok kencengan ini ya. R15 itu dulu kenceng, iya kenceng, aku pernah ngebut 100 lebih itu. Jangan ditiru ya, aku agak takut sekarang kayak gitu-gitu. Tapi dia itu nggak bisa terasa kayak narik badan gitu loh tarikannya. Kalau Vario ini bisa, begitu tak geber gini badan itu rasanya ketarik ke belakang. Kalau R15 nggak sampai kayak gitu, walaupun untuk kekencengannya kenceng tetap, tapi Vario ini nariknya itu kayak ketarik itu loh badan, yang itu keren sih, menurutku keren gitu. Jadi ya itu untuk perbandingannya, R15 itu bukan motor yang pelan ya untuk 150, 155 sebenarnya. Dan Vario nariknya lebih narik. Kalau top speed nggak tahu ya, kayaknya kencengan R15 masihan. Kalau Vario ini aku belum pernah nyoba, tapi kalau lihat di YouTube dan kata-kata orang di limit sampai 127 atau 128 gitu. Kalau R15 bisa 130 lebih, 140 lebih mungkin. Tapi untuk tarikan menurutku menang Vario. Nggak tahu kalau diadu kencengan siapa ya realnya gitu. Tapi kalau secara feelnya Vario ini lebih narik gitu. Tapi untuk tarikan yang luar biasa kayak gitu ya, itu ada minusnya juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya lagi diem dari lampu merah misalnya, atau dari diem mau jalan lagi lah, ini gas ini kayaknya kayak nggak bisa pelan gitu loh, kayak ngegas dikit udah langsung gitu. Nggak bisa diajak santai motor ini, sumpah. Gasnya walaupun pelan-pelan kok terasa tetap kayak gitu. Kayak narik santai-santai itu justru butuh latihan. Harus menyesuaikan tangannya gimana caranya pelan-pelannya nyari selanya gitu biar motor ini bisa dibawa santai, itu justru sedikit minusnya di situ. Tapi ya lebih ke plus sih ya. Tarikan yang kencang itu udah plus banget menurutku. Oke, jadi itu adalah 4 poin penting mengenai rasa berkendara dari Vario ini. Joknya keras, shocknya keras, kestabilannya stabil, sangat stabil malah. Untuk mesinnya luar biasa nariknya, bener. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya untuk video kali ini guys. Kayaknya review ini udah lumayan panjang juga, nggak tahu bateraiku ini tahan berapa lama ya GoPro ini. Tapi ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin bisa membuka pikiran kalian untuk yang mau beli Vario 160 tapi bingung apa beli PCX aja. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.